Mungkin lu berpikir, sebagai investor gue mesti mikirin beli saham apa yang bisa gue simpan sampai 20 tahun ke depan. Itu kejauhan bro. Yang harus kita pikirin justru adalah peradaban apa yang akan ada di bumi kita dalam waktu 10-20 tahun ke depan. Misteri pembangunan IKN. Banyak banget orang ngomong, kenapa IKN dibangun? Apa sih pentingnya harus sampai ngebangun IKN dan seterusnya? We are not alone. Di video kali ini, gue akan coba berikan bagaimana dahsyatnya New World Order yang menurut gue akan segera dilaksanakan. Dan misteri IKN ini bagian daripada respons Indonesia untuk masuk di dalam peradaban baru umat manusia. Ini menarik banget, tonton sampai habis. Orang tetap bertanya kenapa IKN harus dibangun. Banyak yang kelaparan, ini presiden malah buang-buang uang. Ada di Kalimantan, bikin sebuah kota yang baru yang dianggap tidak perlu. Gue udah pernah bahas tentang IKN itu perlu atau tidak, bagaimana pemerataan daripada masyarakat. Ada di video ini, kalian nonton lebih lengkapnya. Tapi di video kali ini, beda banget. Gue akan bongkar tentang misteri dari pembangunan IKN. Dan kalau lu berpikir bahwa hanya IKN yang dibangun di Indonesia, itu salah besar. Ada fenomena baru yang gue lihat di sini, belum tentu benar, tapi fenomenanya udah mulai kecium. Tidak hanya Indonesia, we are not alone, tapi bahkan negara-negara di luar sana menghabiskan ratusan miliar US dollar untuk membangun peradaban baru. Apakah IKN ini dibangun sebagai respons untuk menyambut peradaban baru umat manusia, dan kita saat ini berada di tengah-tengah pergantian peradaban baru menjadi saksi awal sejarah tersebut? We never know. Tapi kita coba telusuri. New World Order. Kita tahu ini sudah didengungkan lama bahwa akan ada sistem tata pemerintahan baru New World Order dengan konsep peralihan ekonomi global dan juga peran teknologi yang secara menyeluruh dalam kehidupan peradaban manusia. Dan ini sudah terlihat jelas tanda-tandanya. Satu, kalau Anda berpikir bahwa IKN adalah satu proyek yang seakan-akan membangun satu kota dengan teknologi, dengan konsep IT di kotanya, ternyata we are not alone. Gue akan ajak lu untuk sama-sama melihat The Line by Neom City. Jadi The Line ini, waktu pertama kali gue ngeliat, itu kaget banget. Ini ngayal yang dijadikan kenyataan. Gimana caranya benua di Arab sana diambil garis pendatar horizontal gitu, kayak lu masang trend line gitu ya, pasang di situ, terus kemudian diangkat vertikal, dikasih kaca, lalu tengahnya dikasih kota. Wow, simple banget, udah kayak mainan anak-anak. Di garis itu benuanya, kemudian diangkat ke atas dan jadilah kota dari kaca. Nah, kota ini tuh panjangnya sekitar 170-an kilometer dan nantinya akan disambung dengan kereta yang super cepat sehingga kemana-mana tuh jaraknya cuma 5 menit. Nggak jauh beda dengan IKN atau Nusantara yang katanya nanti kemana-mana itu cuma 10 menit. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ternyata selain The Line dari Neom City, itu juga ada TEN-T di Eropa, yang mana TEN-T ini konsepnya adalah ambisius juga. Dia ngehubungin banyak kota di seluruh Eropa itu dengan kereta api yang memakan juga gila banget. Kalau IKN itu kira-kira budgetnya sekitar 30 miliar US dollars, guys. Sedangkan Neom City itu memakan kurang lebih 500-700 miliar US dollar. Dan kalau kita bicara TEN-T, itu budgetnya sekitar 550 miliar euro. Wow, ini gila banget ya. Nah, tahun 2026 yang nggak kalah serunya, kalian bisa lihat di berita-berita, Pentagon mulai akan ngedisclose relasi interaksi antara manusia dengan alien. That's so spooky ya. Jadi buat kamu yang tahu ada SETI ya, kalau di Amerika tuh ada SETI untuk lembaga penelitian tentang alien, dan ini nanti akan didisclose karena kemarin udah ada kongres ya. Bagaimana kongres tuh membongkar bahwa selama itu sebenarnya government Amerika itu menutupi tentang keberadaan alien tersebut. Jadi tahun 2026 Amerika akan membuka tentang jenis-jenis alien yang telah berinteraksi dengan manusia, frekuensi interaksi antara alien dan manusia, dan motivasi alien berinteraksi dengan manusia itu tahun 2026. Kalau kita lihat, ini Nusantara rencananya jadi 2045. Sedangkan The Line itu ternyata diprediksikan nanti tahun 2030 udah mulai jadi. Nah, kalau kita asumsikan TEN-T jatuhnya ya sekitar 10 tahun lah ya, misalnya dari sekarang, itu berarti Anda sedang melihat kurang lebih sekitar di 2030-an untuk jadi nanti yang TEN-T.
Ditambah dengan kalau kita perhatikan zaman sekarang, New World Order ini sudah masuk dalam konsep teknologi yang mengerikan banget canggihnya. Kita nggak usah ngomong AI. Kita lihat Elon Musk dengan Neuralink-nya sudah mendapatkan izin untuk menanamkan chip di otak manusia. Jadi sekarang, itu kayak zaman dulu kalau kita lihat Doraemon, pingin yang namanya ngapalin soal. Dia tinggal ngeluarin roti, ditempelin rotinya ke soal-soal, terus dimakan sama Nobita. Zaman sekarang nggak usah pusing, ditanemin chip dan kita bisa download semua data tuh konsep Neuralink itu ya. Dan ini menjadi satu perkembangan teknologi yang kita udah nggak bisa mikir lagi kayak gimana. Mungkin sama kayak 40 tahun lalu, hari ini beda banget. Sudah ada Zoom, sudah bisa kirim video dan seterusnya. Jadi kalau gue lihat setiap 40 tahun itu akan ada perubahan peradaban. Dan terjadi mega project yang gede-gedean banget. Zaman dulu mungkin orang nggak percaya bahwa akan ada Airbus 380 yang begitu besar. Tapi sekarang dari yang 380 besar itu muncul yang namanya E-Hang. Jadi E-Hang ini distributor di Indonesianya teman kita Bro Rudy Salim ya. Jadi dari sini kita bisa simpulin ada satu gerakan yang gede banget di sini yang akan merubah peradaban manusia dengan konsep New World Order. Munculnya teknologi yang akan menjadi pendamping hidup manusia, mungkin nanti akan robot, AI menjadi manusia ya. Dan ini sangat kelihatan jelas. Di Indonesia punya Nusantara dengan kota high-tech-nya, kemana-mana jaraknya 10 menit, dan terpaksa harus bikin baru di Kalimantan. Nah, nanti akan disupport dengan transportasi taksi udara katakan ya. Jadi mobil bisa terbang, itu akan biasa banget. Nah, kita bikin comparison sama yang namanya The Line. Kalau lu lihat The Line modelnya kayak begini, bayangin ada pesawat-pesawat yang modelnya kayak pesawat luar angkasa terbang setiap hari. Ini udah kayak di film-film yang zaman dulu kita lihat, guys. Nah, inilah yang menurut gua misteri di balik IKN. We are not alone karena ada satu hal yang nampaknya serentak muncul yang namanya teknologi yang secara luar biasa. Elon Musk akan menggunakan Neuralink untuk mengkonekkan otak manusia, kemudian dia akan membuat SpaceX yang nantinya kita bisa transport mungkin ke Mars, pulang pergi kayak Jakarta Medan gitu ya. Tapi kita bisa ke Mars, bisa ke bulan, dan kita bisa ke Space Station yang sekarang juga dibangun untuk wisata. Wow, this is the new civilization. Well, sekarang langsung kita lihat lebih detail bedanya IKN dan The Line. Karena dua hal ini akan membuat Anda sadar bahwa ini bukan serta-merta pembangunan ibu kota baru, tetapi ini merupakan proses respon menyambut peradaban umat manusia yang baru. Kesamaan The Line dan IKN Nusantara adalah menggunakan teknologi. Kita lihat, di sini konsep daripada The Line adalah the future of urban living. Proyek The Line yang di-developerin oleh NEOM ini sebenarnya diinisiasi oleh Pangeran Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi. Banyak orang beranggapan ini adalah proyek nggak masuk akal. Ya memang sih kelihatan banget kayak futuristik banget. Tapi kalau lu lihat teknologinya di dalam, nggak jauh beda nantinya dengan konsep yang dibawakan di Nusantara. Karena semua adalah teknologi driven. Jadi kalau kita lihat, The Line ini dengan panjang 170 km, ini disebut mahakarya arsitektur cermin. Yang mana tingginya tuh 500 meter di atas permukaan laut, lebarnya 200 meter yang sangat hemat lahan dan membentang dari keseluruhan benua Arab. Nggak akan ada guys yang namanya jalan raya, mobil, dan konsepnya adalah emisinya itu pasti bener-bener akan dibikin nol. Dan 100% akan pakai green energy. Jadi kalau orang-orang yang suka go green udah pasti akan invest di sini. 95% lahan akan dipertahankan untuk alam. Keren banget. Nah, rencananya akan ada 9 juta orang yang menempati The Line ini. Mungkin gue salah satunya akan invest di situ, ya. Di atas lahan seluas 34 km persegi, guys. Proyek The Line ini memiliki kemiripan dengan proyek Nusantara, guys. Kedua proyek ini merupakan proyek pembangunan kota baru yang dianggap ambisius. Keduanya bertujuan untuk menjadi kota masa depan yang berkelanjutan. Ini apalagi kalau bukan konsep New World Order sebenarnya. Nah, tadi kita udah lihat kedahsyatan daripada The Line. Sekarang bagaimana dengan ibu kota Nusantara kita? Peradaban dunia baru di kota IKN. New World Order yang ada di Indonesia dengan konsep teknologi. Anda bisa lihat taksi terbang nanti ya. Kota IKN Indonesia ini ditaruh di Kalimantan Timur yang diharapkan jadi peradaban dunia baru, berkelanjutan, ramah lingkungan, dan konsepnya semua sama. Go green, no emission, semuanya pakai tenaga listrik, dan pakai kendaraan yang futuristik. Wow, kalau lu bisa sadarin ini, berarti lu akan tahu kita sekarang sedang masuk di dalam ambang peradaban manusia yang baru. Dan tentunya kalau kita bicara teknologi yang akan dipakai di sini, pasti akan banyak nanti robot, virtual reality, augmented reality, dan mungkin kita udah nggak pakai iPad lagi. Semuanya tuh nanti
Mungkin ya, ini gambaran gua. Semua itu akan ada di layar kayak di film-film futuristik. Komputer tuh bisa dipencet-pencet. Ya, mirip-mirip kayak Tony Stark lah di dalam Avenger. Nah, konsep utama daripada IKN adalah kemana-mana 10 menit. Ini yang disebut dengan fitur 10 menit di kota Nusantara. Jadi pada prinsipnya efisiensi, kemana-mana 10 menit, mau berobat, mau ke supermarket, ke pusat pemerintahan, that's 10 minute city. Jadi Anda juga bisa bayangkan kalau kemanapun kita udah nggak perlu pakai pesawat di kota ini. Kalian bisa starter mobilnya, kemudian nyalakan propellernya, dan akhirnya boom, Anda terbang dengan e-hang misalnya. Wow, ini akan menjadi peradaban yang benar-benar nggak masuk di akal dan susah banget mungkin diterima dengan kehidupan sekarang. Tapi who knows, 2030 ketika The Line sudah jadi, IKN sudah jadi, dan juga jangan lupa, TEN-T ini adalah proyek yang ambisius banget dari Eropa. Jadi Uni Eropa yang tergabung di dalam Euro, mereka tidak membangun city peradaban yang seperti ini, tetapi mereka memilih untuk sama-sama spend 550 miliar euro dengan menghubungkan seluruh kota yang ada di Eropa dengan konsep TEN-T. Jadi TEN-T ini sebenarnya adalah bagaimana caranya mereka menciptakan jalur cepat menghubungkan kota besar seperti Paris, London, dan Berlin. Dan caranya menggunakan kereta api berkecepatan yang sangat tinggi. Nah, manfaat utama bagi Uni Eropa, seperti kita tahu sekarang sebenarnya cuma perlu satu visa Schengen untuk menuju ke seluruh Eropa, kecuali ada beberapa negara yang memang membutuhkan visa khusus ya. Tapi mostly di Eropa kan kita tahu Uni Eropa perlu satu visa, dan sekarang dengan adanya mobilitas ini, mereka beranggapan bahwa ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan productivity yang sangat luar biasa sekali. Kemudian juga akan meningkatkan efisiensi karena ini akan membuat jaringan transportasi yang lebih efisien, dan daya saing itu juga akan terboosting. So kalau dikatakan nanti Eropa mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat, saya yakin dengan konsep seperti ini di tahun 2030 nanti ekonomi Eropa akan jauh lebih baik karena proses productivity-nya akan naik lebih tinggi. Nah, sebagai kesimpulan, kalian sadar nggak bahwa ini akan ada peradaban yang baru, dan tahun 2023 ini adalah awal mulanya. Hampir semua bersama-sama untuk mengeluarkan budget di atas 50 miliar dolar, ada yang sampai 500 dan sampai 700 miliar dolar untuk membangun sebuah peradaban yang baru dengan memasukkan teknologi sebagai pemeran utama di dalam kehidupan kita. Ini semua berlangsung sangat cepat, perubahannya tuh cepat banget. Dan ini yang akan menjadi satu pola pikir baru untuk kita. Semua peradaban berubah, semua teknologi masuk merubah ekosistem dan pola hidup kita. Kalau kita tidak beradaptasi, kita tidak meningkatkan pengetahuan kita, jangan salahkan kalau posisi manusia nanti benar-benar akan terambil oleh AI dan teknologi. Apalagi sekarang sebagai contoh, banyak toko-toko kalau kita lihat katanya di Glodok, di Tanah Abang mulai marah-marah kenapa TikTok Shop mengambil peran dan seterusnya. Teknologi tidak bisa dihindarkan. Dan kalau kita tidak mencoba mengupgrade diri untuk bersama-sama menggunakan teknologi di dalam meningkatkan kehidupan kita, kualitas hidup kita, kerjaan kita akan tertinggal, dan pada akhirnya ketika peradaban baru ini masuk, maka kita akan binasa. Ini yang sangat penting di dalam video ini. Misteri pembangunan IKN menurut saya tidak hanya bicara tentang ekonomi, tetapi ini merupakan awal mula dari peradaban baru. Anda siap atau tidak? Yuk komen di bawah, dan saya yakin ini akan menjadi lokomotif dari makroekonomi Indonesia dan global yang baru. Sampai ketemu di Tradepreneur berikutnya.